radius nih Pak. Karena masjid ini musola kita bagi dua, berarti kan yang ini ke sana, ini ke sini. Karena masjid misalnya ada bagi dua, ini ke sana, ini ke sini. Nah, kalau sudah dibagi radius gitu, yang masuk sini Semuanya 15 orang harusnya berapa kali? Kalau harus sudah dibilang harusnya berarti berapa hitungannya? Berapa ya Bu? Yang sensusnya, yang mohon maaf nih, yang kalau mohon maaf kalau disolatkan di sini gitu lah, disolat di depan imam di sini gitu. Di kakaknya ramai di sini mah. Berapa kira-kira dulu? 40 kakak. Katakanlah kalau rata-rata 40 kakak, satu kakak, dua laki-laki Pak ya, berarti 80 Pak. Siapnya. Tadi udah pulang berapa Pak? 5, 6, 7, 8, 9. 80 dikurangi 9. Berapa Pak? 71. Yang 71 kemana Pak? Masih tidur mungkin. Ya, jadi masalah itu Pak. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya dengan teman-teman muter-muter ini masjid keurutan ke 192 di Tanah Datar 192. Dan alhamdulillah di masjid keurutan 192 ini belum pernah saya temui masjid musola surau atau pelanggar yang dia ini nggak usah 100%, 20% jamaahnya lengkap, 20% yang usianya itu seperti anak kemenakan kita, usia SMP, SMA sama kuliah. Itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau sudah mulai nggak sholat, nanti kami temukan mereka di lapau, bablas, nanti akhirnya mereka nginep di kos-kosan saya. Saya punya kos-kosan Pak. Nah, banyak sekali anak kemenakan bapak di sana. Ini jadi masalah di sini. Karena apa? Karena sudah tidak tepat dengan masjid, dan akhirnya tidak sholat. Nah, makanya kita muter-muter Pak, kita cari anak kemenakan. Ada kemana ya? Jadi masalah di situ. Karena kalau orang sudah mulai nggak sholat, pasti dia berani bermaksiat Bapak. Nah akhirnya kami keliling-keliling ini mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kerjasama untuk mengembalikan mereka ke masjid. Masalahnya itu aja sebenarnya. Masalahnya mereka ini sebenarnya tahu, tetapi mereka sengaja untuk tidak sholat. Kan tahu Pak ya, kalau tidak sholat itu bakal masuk neraka, tapi itu tidak sholat. Nah, kenapa kok mereka ini seperti itu? Karena sebenarnya masalahnya ada di kita. Kita pasti selalu akan mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat cuma urusan saya. Ini jadi masalah sih. Jadi masalah. Kita selalu menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Itu tanggung jawabnya Ustadz, tanggung jawabnya MUI, tanggung jawabnya Pak Joro, tanggung jawabnya Pak Wali untuk mengembalikan, buat program untuk biar mereka ini bisa masuk masjid. Padahal sesungguhnya itu tanggung jawab kita. Maka caranya tidak ada lain, harus dijemput. Dijemput, diingat, wah susah Pak, susah Pak. Nah itu masalahnya di situ. Kita selalu mengatakan susah bukan tanggung jawab saya, susah bukan tanggung jawab saya. Kira-kira dulu kalau Nabi mengatakan susah bukan tanggung jawab saya, kira-kira sampai sekarang kita agamanya apa? Kan gitu. Ya. Karena masjid di Tanah Datar itu ada masjid surau langgar, ada 1047. Dan perintah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajid. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid. Jadi Bapak ini bukan hanya tugas tanggung jawab memakmurkan musola ini juga, tetapi masjid-masjid seluruh dunia. Maka kami juga belajar memakmurkan masjid-masjid. Kami sudah 190 masjid. Kita sudah berapa? Sudah berapa masjid yang dimakmurkan? Yang dikunjungi? Ya maksudnya Pak, jadi kita harus sama-sama bertanggung jawab keadaan Tanah Datar. Tapi sih kalau memang misalnya Bapak merasa bahwa Tanah Datar masih aman-aman saja nih, masih aman-aman, filosofi asas adat Basani, syarak-syarak Basani kita belum masih aman-aman aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tidak menaruh perhatian pun nggak apa-apa. Tapi kalau masih sudah merasa ini sudah mulai aneh
adat Basandi, sarak-sarak Basandi kita buat tapi banyak orang nggak sholat, nah itu kita patut resah, terus apa Pak ya, sedih, akhirnya kita harus berbuat, kan begitu Pak ya. Kira-kira orang Tanah Datar yang jumlahnya 380.000 sekian, banyak yang sholat atau banyak yang tidak sholat Pak? Hah? Kira-kira itu Pak, kira-kira menurut pendapat Bapak lah, banyak yang tidak sholat atau banyak yang sholat Pak? Yang ditanya Pak Ustaz. Kan banyak yang tidak sholat Pak ya, kira-kira Pak ya, kan begitu kan? Yang nggak usah lah, yang nggak usah kesana juga, termasuk sini Pak. Yang tadi 80 orang tadi Pak, 40 kakak, banyak yang tidak sholat apa enggak? Bapak yakin nggak kalau di sini seluruhnya sudah sholat meskipun sholat di rumah? Yakin Pak? Enggak juga kan? Atau saya balik pertanyaan, apakah Bapak yakin kalau di sini masih ada yang tidak sholat? Insya Allah Pak yakin Pak ya. Pakai kok insya Allah kok yakin saya. Kalau di sini ada yang tidak sholat. Nah ini yang jadi bahaya. Padahal Allah kan sudah berkata dalam Quran kan, kalau dia meninggalkan sholat maka kan gitu. Inna sholat anha. Nah ini yang jadi masalah Pak. Kalau dia sudah tidak sholat, maka dia pasti berbuat fahsya wal munkar. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau di daerah sini Pak ada penjahat. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Inna sholata tanha anil fahsya. Kalau dia sudah mulai tidak sholat, maka ada benih-benih kejahatan dalam diri. Kalau ada benih kejahatan, hubungannya sama siapa Pak nanti? Ternyata sama Pak polisi Pak. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau di sini nanti ada geng penjahat, ada orang bunuh orang, ada orang pelaku LGBT, ada orang yang mulai jualan narkoba. Kan begitu Pak. Kemarin Pak ada anak-anak kita tangkap orang narkoba. Ada upaya pencegahan, tidak ada upaya untuk mengajak orang untuk melakukan sholat. Kalau orang sudah sholat Pak, insya Allah hatinya pun mau melakukan kejahatan tuh pikir-pikir gitu. Ya paling tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang besar gitu. Kalau masih menghibah, gunjing, nah itu kan masih. Cuman kan tidak yang terlalu besar gitu Pak. Nah makanya kami muter-muter Pak sampai sekarang sudah mungkin lebih dari 200. Kalau saya sendiri dengan rombongan saya sendiri Pak sudah 192 masjid surau. Ini urutannya. Tujuannya itu apa? Untuk mengajak Bapak Ibu yang ada di masjid surau ini bekerja sama. Maknanya apa? Menjemput teman-teman saudara teman-teman kita yang belum ke masjid untuk bisa sholat ke masjid. Insyaallah Pak ya. Jadi kalau tadi ada katakanlah 10 orang, berarti besok ada berapa Pak? Besok ada 20 kan gitu Pak ya. Besok pagi ada 20, hari Jumat berarti hari Sabtunya ada. Nah gitu Mas. Kira-kira begitu Pak. Jadi menjemput. Wah Pak susah Pak. Gak mau Pak. Nah kalau itu Pak jangan dipikir. Ya, pokoknya kerjakan. Dikerjakan istiqomah, jangan mikir hasil. Kerjakan istiqomah, jangan mikir hasil. Bahasanya Pak, programnya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Caranya bagaimana? Dijemput. Kalau saya punya motor Pak, selalu saya ulang-ulang. Penyesuaian. Cuman kalau motor saya motor Yamaha Mio berarti dibawa ke bengkel. Nah, ketemu sama mekanik mesin metik kan gitu. Itu motor Pak, treatmentnya cara membetulkannya harus betul, harus pas, betul Pak. Itu motor Pak. Nah sekarang kalau manusia rusak yang menyebabkan dia berperilaku jahat, kata Nabi dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya betul baik maka baik atau betul seluruh badannya. Kalau dagingnya buruk atau salah maka seluruh badannya akan menjadi buruk juga, namanya hati. Untuk memperbaiki hati, di mana tempatnya Pak? Ustaz. Tidak ada tempat lain Pak. Kalau membuat orang pintar banyak Pak. Klinik, kursus, universitas. Tapi kalau membuat orang baik, orang yang membuat hati baik, tempatnya cuma satu Pak. Nah, itu Mas. Nah, PR kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjadikan masjid-masjid kita ini menjadi tempat untuk memproduksi orang-orang baik. Kalau Pak ya, kami titip Pak. Kami bukan mau nyuruh nih Pak ya.
Bukan mau nyuruh Pak, mau minta tolong, titip. Bagaimana program 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang supaya warga sini khususnya seluruhnya menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, sholat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Bapak bayangkan deh, kalau 1047 masjid suruh langgar musola di tanah datar Pak, semua laki-laki baliknya sholat berjamaah, apa yang terjadi? Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai. Yang dari atas jadi berkah, yang dari bawah jadi berkah. Yang dari atas hujannya menyuburkan tanamannya berhasil panen, harga tidak melambung tinggi, BBM tidak langka. Yang dari bawah baldatun thayyibatun warabun. Kalau tidak ada Pak, iman dan takwa, tidak ada orang sholat, masjidnya kosong, yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Galudu, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Yang dari bawah anak berani sama orang tua, anak kurang ajar sama orang tua, bahkan anak berani bunuh orang tua, LGBT, narkoba, geng motor, pertikaian antar remaja, tawuran dan lain sebagainya. Jadi kami bukan mau nyuruh nih Pak ya, kami minta tolong bagaimana ada program di masjid ini 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan bukan itu kan tanggung jawabnya Ustaz Pak, kita semua. Caranya gampang Pak. Bapak setiap hari ketemu sama orang, Assalamualaikum, enggak, ya sholat belum Pak, sholat masjid. Kita ramaikan masjid kita, surau kita. Siapa yang mau meramaikan kalau bukan kita. Bapak beli bensin, bapak beli gorengan, pesan sama tukang bensin, tukang gorengannya. Ibu-ibu juga begitu, anak-anaknya dorong ke masjid. Ya Bu ya, kalau bapaknya belum ke masjid Bu, kalau bapaknya belum masjid sementara jangan kasih jatah Bu ya. Ya Bu, suruh bapaknya ke masjid, jatah makan, jatah tidur gitu Bu ya. Suruh tidur di sofa maksudnya gitu Bu. Ya supaya semuanya berpikir untuk ke masjid. Bapak maghrib sampai isya ada kosong-kosong waktu, daripada kemana-mana Pak, putar-putar, ketok-ketok, Assalamualaikum Pak, ayo ke masjid, sebentar lagi mau isya. Door to door Pak, sales saja door to door Pak. Itu di pasar Batu Sangkar tuh jualan ember door to door Pak. Dok, 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 ember-ember kan door to door Pak ya. Ada yang marah nggak Pak? Nggak marah. Barang buruk itu door to door juga Pak, ya kan? Dan door to door itu adalah pekerjaan Nabi. Ya Pak, dikit Pak. Ya. Saya sangat bersyukur Pak. Alhamdulillah saya tamu musiman Pak, jemaah musiman. Merantau Pak. Saya dari Solo Pak. Oh, sama. Kebetulan kalau ke sini saya ikut berjemaah di sini. Alhamdulillah pagi ini Pak, saya dapat berjemaah bersama-sama dengan Bapak Kepolisian, bahkan mendapat arahan, mendapat saran. Jadi betul-betul saya sangat bersyukur Pak. Jadi sambil saya berjemaah, dapat saran dari kepolisian, alhamdulillah mudah-mudahan segala sesuatu dapat diridai oleh Allah Subhanahu. Dan saya juga bermohon kepada Bapak, mungkin gerak gerik saya, tingkah laku saya selama di sini selama berjemaah, kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Jadi saya jemaah muslim Pak, kepala saya dari Solo, alhamdulillah sini. Jadi kalau saya sini, kalau saya ikut berjemaah. Demikian aja Pak. Maaf, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Beliau keliling-keliling putar-putar. Iya. Karena ustaz kami nih Pak. Ya. Karena kerisauan kita Pak, penjara saya penuh Pak. Saya bingung. Tapi karena setiap hari masyarakat itu melihat di setiap masjid itu ada polisi gitu ya. Kalau banyak ini Pak, nggak apa-apa Pak, kalau misalnya dibagi, misalnya masuk musola ini 5 gitu ya, sana 5. Jadi nanti masyarakat nampak, Bapak pemimpin kita di sholat, masa kita nggak sholat gitu Pak. Kalau misalnya nggak hanya polisi, kemudian tentara diikutkan, kemudian jajaran pemimpin itu semua gitu. Contoh lah Pak Bupati kesini sholat, masa masyarakatnya nggak malu melihat Pak Bupati